Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Abdul Aziz Ismail yang kita cintai, Yai Mazlan Maksum yang kita hormati, Yai Zubaidi Suriah NU Barian, Yai Fauzi Rauf dan Fidian yang usianya lebih tua dari usia cabang Gresik. Ya, cabang Bawean lebih tua dari cabang Gresik. Seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Falah, santri, wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini dapat pelajaran banyak dari para kiai sebelum kita. Pelajaran bagaimana membuat ajaran Islam yang kita ikuti ini menjadi ajaran yang membuat kita tidak melupakan orang yang memberikan jasa pada kehidupan kita. Jadi para kiai ini punya cara bagaimana Islam ini memberikan pelajaran pada semua orang bahwa tidak ada manusia satupun yang kebaikannya itu tidak dipengaruhi oleh kebaikan orang lain. Wah, itu pelajaran yang luar biasa. Pelajaran seperti itu terkhusus, lebih khusus lagi ada di dalam tradisi pesantren yang akhirnya kemudian jadi tradisi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya khol kayak begini ya hanya di lingkungan pesantren dan NU. Pesantren yang tidak NU ya tidak khol. Tidak khol, kalau tidak NU tidak khol. Jadi kalau dengar khol itu mesti NU udah. Ini tetap manusia karena bisa batuk. Jadi Islam yang diajarkan ke kita itu Islam yang mengajarkan kita untuk tidak sombong, untuk tidak merasa benar sendiri, untuk tidak merasa baik sendiri. Itulah yang menyebabkan Islam yang kita anut ini tidak gaduh. Jadi Islam yang kita ikuti ini kan tidak gaduh, tidak ribut. Nah, tetangga Islam kita ini suka ribut. Apa aja ribut. Lihat sesajen ribut. Lihat wayang ribut. Lihat orang pujian bid'ah. Lihat orang selawatan bid'ah. Bahkan lihat orang khol musyrik. Nah itu gaduh, itu gaduh. Semua salah. Nah tapi yang kita anut ini di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam tradisi pesantren ini tidak gaduh.
penuh kedamaian. Dan ini yang akhirnya membuat Indonesia mampu melewati masa kritis ketika wabah gitu ya. Wabah melanda kaum muslimin. Wabah HTI Hizbut Tahrir melanda kaum muslimin, Indonesia selamat. Suriah kena wabah itu jebol. Khilafah itu jebol. Afghanistan itu perang seperti itu hanya masalah persoalan yang benar itu yang jenggoten apa enggak? Yang cingkrang apa enggak? Sederhana itu jadi perangnya, makanya mereka jalan-jalan cari orang kalau enggak jenggoten ditembak. Karena jenggoten itu kalau enggak jenggoten tidak ikut sunnah. Sederhana aja. Iran Irak itu perang nggak ada habisnya. Itu karena saling menuduh Syiah sama Sunni. Lah di situ itu di Indonesia kemarin ini hampir saja kita ini kalau nggak hati-hati kemarin. Kita ini kena wabah itu juga. Dan itu lebih kejam daripada corona. Kalau corona ini kan cukup minta cuci tangan sama pakai masker, udah itu aja. Ya itu penyakit modern memang. Penyakit modern ini ya minta cuci tangan, masker. Karena memang dosa manusia sekarang itu ada di tangan sama di mulut, ya cuman itu aja. Jadi dosa manusia sekarang ini kalau nggak di tangan, di mulut. Dulu santri itu nggak akan dosa kalau nggak ke sungai ngintip orang mandi. Itu nggak dosa dulu santri. Sekarang itu tidur, itu jempolnya bisa nyari orang mandi. Mandi di sungai, keluar itu. Loh, ini orang modern, ini orang modern. Ini dosanya itu di jempol ini. Dulu kita ini bersama-sama rukun makan kacang bareng-bareng. Minum gantian terus makan jagung bareng-bareng. Untuk apa? Nonton TV bareng-bareng orang sekampung nunggu flora dan fauna. Nunggu lihat hewan-hewan itu. Tiba-tiba sekarang orang tidak perlu bareng-bareng, cukup di kamarnya masing-masing ngetik jempolnya itu. Tengu Afrika keluar, kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India itu. Ini manusia hari ini itu kan itu menungso dino ini hari ini. Jadi itu semuanya kekuatannya di jempol. Dulu orang ketemu kiai, lebaran, sowan, salaman. Sekarang cukup pakai jempol kirim gambar, mohon maaf lahir batin. Nah itu manusia hari ini kok. Dulu kalau sudah dipisah, manusia itu udah nggak ribut. Sekarang masih dipisah, kalau jempolnya itu nggak berhenti, tetap saling olok. Jadi dosa manusia hari ini terbesar itu ya di jempolnya ini. Itu ya tetap di jempol. Jadi loh ini anu loh ya apa? Kamakola kiro-kiro ini nggak ada dalilnya soalnya. Jadi corona itu nggak ada dalil pasti. Jadi ya kamakola kiro-kiro aja. Kiro-kiro sekarang karena problem manusia itu enak. Jadi manusia. Tapi wabah yang melanda kaum muslimin ini lebih ekstrim, lebih berat. Suriah itu, Suriah, Libya, terus sebagian Yaman, sebagian Iran, Irak, yang tadinya mau mendirikan sistem syar'i dalam kehidupan sehari-hari, menghasilkan perang.
Itu sekarang lebih dari 150 juta orang Timur Tengah itu pindah ke negara-negara di luar Timur Tengah, sebagian besar ke Eropa. 80% sudah tidak beragama Islam. Itu kan lebih kejam dari corona. Niatnya mau mendirikan sistem syar'i, hasilnya perpecahan, pindah ke beberapa negara, malah tidak beragama Islam. Lah itu namanya pemurtadan syar'i itu. Ini tidak bisa pengajian kayak begini di Suriah. Orang sholawatan di Suriah lagi terbangan di roket. Di Afghanistan gara-gara nggak pakai jilbab tertutup itu ditembak di jalan. Nah, betapa kita hampir melewati kemarin itu. Kita punya negara dibilang negara tauhid, punya presiden dibilang PKI, punya TNI Polri dibilang menistakan ulama. Ini kan terus. Untungnya ada santri yang turun gunung untuk apa? Membela kembali bangsa dan negaranya, membela agamanya, dan menyingkirkan faham-faham yang kelihatan syar'i tapi sesungguhnya menghantarkan pada perpecahan. Ketika dibilang, kamu kalau nggak suka dengan bendera la ilaha illallah ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak lah. Santri jawab, enggak, wong kita juga masih pakai bendera la ilaha illallah, tapi khusus untuk menutup orang mati. Begitu aja kita jawabnya. Saya jawab itu dengan bergurau. Kamu kalau anti bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, wong kami juga tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Jangan kamu pikir kalau orang nggak punya bendera la ilaha illallah ini terus kamu bilang anti la ilaha illallah. Enggak. Kami ini semua anti bendera PKI Palu Arit. Gak ada santri siapapun kok suka dengan bendera PKI Palu Arit, enggak. Tapi santri juga tidak mengingkari kalau pergi ke sawah tetap bawa arit, pergi nukang bawa palu. Sudah gitu aja terus lewat. Terus akhirnya cerita tentang khilafah, pendirian negara Islam lewat. Terus akhirnya yang punya cerita-cerita begitu dipenjara satu-satu, udah lewat. Cerita, awas, bahaya Syiah. Kemana-mana, terutama di Jawa Timur, di Bangil apa itu ada yang kemana-mana jualan awas Syiah. Sampai akhirnya yang kasihan itu Haddad Alwi. Lagunya yang Ummi, dibilang itu lagu Syiah. Saya ya apa aja. Kalau lagu Umi kamu bilang Syiah, di Indonesia yang lebih kejam dari Umi itu banyak. Apa? Lagu Indung-Indung. Oh, Indung-Indung itu lebih kejam. Karena adu-adu Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah gitu loh. Tapi saya yakin itu bukan Siti Aisyah istri Rasul. Lu itu ya Siti Aisyah orang Indonesia gitu aja. Tuh. Rame lu, awas kriminalisasi ulama. Kita negara sudah mengkriminalkan ulama. Kita jawab aja, ya memang ulamamu yang kriminal. Ini tuh. Ulama-ulama santri mana biasa, nggak ada apa-apa. Ini tuh. Tiba-tiba khilafah. Ya, khilafah apa, Mas? Ya kaum muslimin harus membentuk khilafah. Nah, itu kan maumu khilafah takhririyah. Bukan ini khilafah ala minhajin nubuwah ini. Jadi khilafah yang memang sudah diramalkan bahwa akan terjadi di kalangan muslim, kaum muslimin. Yang ramal siapa? Ini Rasulullah sudah menyatakan itu. Bahwa akan ada khilafah kaum muslimin. Kapan itu? Sebagai tanda kiamat. Kiainya jawab, lah iya mas, wong tanda kiamat kok kamu pikirkan. Kalau tanda kiamat berarti kalau kiamatnya sudah mau datang, khilafah itu ada dengan sendirinya. Seperti rambut uban itu tanda tua. Kalau sudah mau tua ya tumbuh dengan sendirinya.
sendirinya lewat lagi. Akhirnya kita selamat. Sampai pilpres itu ada yang mengatakan ini adalah perang Badar. Perang Badar apa? Pilpres itu kelanjutannya pilkades. Ya kalau di kampung pilkades, kalau di kabupaten pilkada, kalau di Jawa Timur pilgub lah, kalau nasional pilkada, apa pilpres. Ini itu aja kok pakai istilah perang Uhud, perang Badar itu apa? Ya biasa namanya pil-pil itu pasti ada, saiknya pasti ada, amplopnya pasti ada, tinggal sebutannya beda-beda. Kalau diterima oleh kita di masyarakat ya uang bensin, kalau diterima oleh masjid ya sumbangan, kalau diterima kiai ya bisyarah, udah gitu. Nah kan itu, kita ini tidak pernah terus kemudian ribut itu. Kita ini biasa aja. Yang lain Allahu Akbar, santri ya tetap Allahu Akbar. Ini paling gitu. Nah ini kadang orang itu nggak ngerti. Sampai kemudian dianggap kiai itu nggak peduli sama umatnya. Kiai itu ketinggalan zaman. Ya sudah, wong zaman itu nggak pernah ninggalkan kiai. Wong zaman itu bergerak itu nunggu kiai. Kiai ditungguin biasa. Nah itu terjadi kenapa? Karena para ulama ini punya cara yang selalu dipakai ketika bagaimana agama itu bisa tegak. Nah tegaknya agama itu dari dulu kan sudah diajarkan sama Rasulullah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semua orang ngerti maknanya. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah itu ngerti urusan agama. Dikasih ngerti oleh Allah dalam urusan agama. Itu semua orang paham maknanya itu. Jadi siapapun yang dijadikan baik oleh Allah pasti dikasih ngerti dalam urusan agama. Cuman kalau kiai maknani itu kan lebih spesifik, lebih khusus. Khaironnya itu nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia. Kebaikan yang sempurna itu milik Allah. Makanya kebaikan manusia itu nggak mungkin sempurna dan nggak ada kebaikan manusia itu berdiri sendiri. Contoh, pengajian ini baik apa enggak? Terus kalau pengajian ini diyakini baik, yang paling baik siapa? Ya saya. Dikasih mic, minumannya 1, 2, 3. Ya karena orang baik. Iya ditunggu-tunggu. Tadi saya kalau belum datang sambutannya juga belum mulai. Saya datang karena orang baik. Jadi kalau pengajian ini baik, yang paling baik saya. Jadi tidak usah protes. Orang baik jadi kasih mic, duduknya di sini. Orang baik. Loh. Tapi karena kebaikan ini nggak bisa berdiri sendiri, maka saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Yang paling baik karena saya terlihat baik di sini karena ada yang ngundang saya ke sini Kiai Aziz, Kiai Mazlan dan panitia yang manggil saya ke sini. Sehingga saya terlihat baik karena ada panitia. Lah kalau sudah seperti itu baik saya apa baik panitia? Wah, iya udah ribut itu dua ini udah mesti masalah. Kata panitia ya baik saya juga jawab kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Nah itu baru dua yang terlibat dalam kebaikan. Itu udah ribut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan semua di situ. Ya baik karena kami, ya lah kenapa? Karena kami mau datang. Coba kalau kami nggak ada yang datang, itu bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Lu kan selesai. Sejak kapan baik itu bisa berdiri sendiri? Bisa. Nggak bisa coba. Apalagi kemudian
Yang tukang masang terop ini ngomong, kami ya yang baik sehingga pengajiannya tertutup pakai terop. Ya dia juga boleh berhak mengatakan itu. Wong kalau nggak ada teropnya juga jelek, kalau gerimis lah lari. Padahal biasanya yang suka masang terop itu sembahyangnya juga nggak begitu tertib. Komplit ini ya sudah. Ya sudah, terus kemudian yang gelar tikar, yang ini semua. Makanya kiai itu kalau memutuskan sesuatu hati-hati betul. Itu yang kadang orang ini melihat kiai itu lambat, kiai itu nggak responsif, kiai itu tidak bisa menjadi pemimpin yang dengan tegas mengatakan baik dan buruk, hitam dan putih, tidak bisa. Yang lain enak mengatakan bang haram, kiai kenapa nggak mengatakan bang haram? Gitu. Nah, karena mereka menganggap bahwa bank itu riba. Dari dulu kiai kalau sudah mengatakan riba haramun dan tapi mengatakan bahwa bank itu riba nanti dulu. Itu kiai banyak. Karena apa? Karena kalau bank itu diharamkan, sampean semuanya dosa karena nggak konsisten. Sudah mengharamkan bank tapi pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Orang pergi haji pakai bank, orang baca Quran pakai bank, karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Yang lain enak, rokok haram, tunggu dulu hukum dasarnya rokok itu nggak ada. Nggak ada, tapi kalau itu diharamkan hati-hati. Ada 175 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh. Makanya kiai itu bersahaja. Jadi makanya kiai itu bersahaja dan tenang. Gitu. Jadi tenang. Gak kayak ya Allah, kayak mau kiamat kemarin pilpres itu. Musyrik haram. Jadi kok kayak tiba-tiba ada gerakan sholat subuh berjamaah. Lah kiai dari dulu juga sholat subuh berjamaah. Cuman kiai itu kalau berjamaah ya nunggu jamaahnya, nggak nunggu pilpres. Kiai itu dari dulu karena ahli sunnah wal jamaah ya nunggu jamaahnya. Kalau jamaahnya masih di sawah ya adzannya mundur. Dari dulu kan begitu. Sholat zuhur mestinya jam 11:30 karena jamaahnya masih di sawah, adzannya mundur 1:30. Kan dari dulu begitu kiai. Nanti kalau sudah adzan belum pada datang ya ditunggu Robbana ya Robbana. Ya biasa. Ya nunggu. Ya gitu. Loh. Nah itu semua terjadi kenapa? Karena kebaikan itu tidak pernah berdiri sendiri. Makanya dalam setiap ajaran agama, kalau santri yang megang itu pasti ada keterkaitan antara satu dan yang lain. Termasuk pondok pesan, termasuk khol. Dia nggak berdiri sendiri. Makanya diperingati biar kita nggak lupa bahwa apa yang terjadi hari ini bukan hadir dengan tiba-tiba. Karena hadir dengan tiba-tiba. Kita merasa bahwa kita ini mendapatkan kebenaran. Kebenaran Islam. Siapa yang ngajari kita? Ya kiai-kiai di Mambaul salah. Ya kita akui bahwa kita menjadi muslim, kita menjadi beragama karena Mbah Yai Mansur, Kiai Burhan, Kiai Sinwan, Kiai Maksum, ini semua menjadi bagian dari yang menyebabkan kita ini punya agama Islam. Tapi kan kita harus ingat
Ini bawean. Ini bawean. Pulau kecil terpencil gitu. Yang masuk ke sini aja harus pakai pesawat pakai gini-gini. Wah, ini kan yang gedung Beskop aja nggak ada. Indomaret aja belum masuk. Artinya apa? Ini tempat jauh dari peradaban tanah situ. Itu butuh waktu 3 jam itu pakai bahari. Kalau pakai pesawat 45 menit loh. Yai Mas, Yai Mansur, Yai Burhan, ini yang ngajarkan kita iman itu di bawean. Lu apa Islam itu asalnya bawean? Ayo. Lu Islam itu bukan bawean aslinya. Islam itu diajarkan oleh Rasulullah di Arab sana. Dari sini ke Arab sana naik pesawat dari Surabaya 10 jam. Sampai kalau naik perahu kecil tersesat pasti. Wah, itu bisa sampai Thailand, bisa ditangkap polisi. Paling kalau ditangkap polisi di Thailand terus, kamu tahu nggak? Kamu sudah melanggar batas negara kami di Thailand. Lo udah tahu Pak, ikannya saya kejar dari bawean. Paling begitu. Apa yang kita miliki hari ini, yang kita pakai sebagai sebuah ajaran yang mengarahkan kita pada kebenaran menuju Allah, itu pertama kali diajarkan sama pemilik agamanya, pemilik hidupnya. Itu bukan ke kita, tapi ke siapa? Ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan orang bawean. Makanya Rasulullah itu ketemu sama orang Arab. Orang yang belajar ke Rasulullah ya orang Arab. Pertama, yang namanya sahabat itu makanya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada sahabat yang namanya Sugiono, itu gak ada. Itu kan mesti mengingatkan kita. Loh, makanya di dalam agama itu ada siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan pembelajaran. Nah, alladzina ini kan banyak sekali sudah. Rasulullah tahun 600, kita tahun 2020. Yai Mansur sekitar tahun 1930. Loh. Sekitar 30. Itu ada jarak 1.500 tahun. Ayo. Terus apa ada manusia hidup 1.500 tahun? Tidak ada. Artinya bahwa jarak dan waktu, jadi masalah zaman dan makan itu diisi oleh orang-orang dengan estafeta, ganti orang, ganti zaman, ganti waktu. Ya kebetulan kita ini sudah masuk waktunya Yai Mansur. Mungkin sekarang Yai Ismail, Yai Mukhtar, gitu. Nah sekarang yang masih hidup Yai Abdullah Aziz, Yai Mazlan ini masih hidup. Berarti bahwa kita mendapatkan ajaran ini karena adanya orang-orang yang memang punya sikap untuk meneruskan ajaran Rasulullah. Nah itu siapa? Ya ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Nah, makanya kita ini selalu ditanya, lu kalau pewaris itu dari mana? Dari warisan mana? Lu kan kiai-kiai ini juga diwarisi kan? Apa kiai-kiai ini terus download sendiri kan juga enggak? Ya pasti diwarisi. Lah warisan itu ya dari sekitar sini. Dari sekitar sini, kalau nggak dari Sidogiri, ya dari Asem Bagus, dari Tebu Ireng, dari Bangkalan, ini itu satu generasi di tahun 30-an itu dari situ. Berarti Mbak Yai Mansur itu ya putaran itu ya. Dogiri, Ginggong. Nah di seputaran itu semua waktu itu mengambil sanad keilmuan itu semua kepada Kiai Hasyim
Asy'ari dalam satu jamaah Nahdlatul Ulama. Ini lah. Kiai Hasyim itu apakah kemudian belajar sendiri? Ya enggak. Belajar dari Mbah Khalil, belajar dari Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat, Mbah Khalil, Mbah Hasyim. Nah, Mbah Hasyim ini diajari oleh bapaknya waktu masih belajar kecil. Namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ya mondok. Enggak kok terus kemudian di serit itu ya enggak. Ya mondok. Ya dijewer, ya dikeplaki, ya biasa. Di tempatnya siapa? Kiai Khairon, Mbah Gareng Roto Purwo. Jadi Mbah Khairon ini ya pondok juga, ya persis kayak begini. Di tempatnya Kiai Abdul Wahid di Solo Tigo. Mbah Kiai Abdul Wahid dari Kiai Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim dari Mbah Kiai Sufyan di Tuban, Mbah Sufyan kepada Mbah Jabar di Nglirip Tuban, belajar kepada Mbah Kiai Abdurrahman Lasem atau Mbah Sambu. Itu semua diajari siapa? Diajari Mbah Sunan Geseng. Lah Sunan Geseng itu murid siapa? Muridnya Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga itu muridnya siapa? Muridnya Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang itu pernah bertapa di Pulau Bawean. Ini ceritanya dawa nih. Kalau kita ceritakan Mbah Bonang sebelum menaklukkan orang Bairawa di Kediri itu tirakatnya di Bawean. Makanya Bawean ini termasuk pulau mistis. Makanya orang-orang itu paling takut sama Bawean itu kan disantet. Di sini. Ini generasinya beda, waktunya beda, zamannya beda. Lah Sunan Bonang itu diajari siapa? Ya mondok di tempat bapaknya namanya Sunan Ampel. Bang Ampel ya bikin pondok di pondok tempatnya siapa? Mbak Ibrahim Asmoro Kondi itu Tuban. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi dipikir gak mondok, ya mondok di tempatnya Syekh Jumatil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah, itu belajar di mana? Ya belajar pada gurunya namanya Sayyid Muhammad di Pase. Sayyid Muhammad Pase mondok juga di tempatnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah di Campa, daerah Kamboja sana. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin mondok di mana? Mondok tempatnya Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat mondok di tempatnya Sayyid Ali Kholek Qosam. Sayyid Ali Kholek Qosam mondok di tempatnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi di tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tempatnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi mondok di tempat Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah mondok tempatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Mondok di tempatnya Sayyid Isa An-Naqib. Mondok di tempatnya Sayyid Muhammad. Mondok di tempatnya Sayyid Ali Uraidi. Nah Sayyid Ali Uraidi itu tempatnya belajar kepada Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq belajar pada Sayyid Bakir. Sayyid Bakir belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin belajar pada Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain belajar pada Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini yang mondok langsung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berapa orang? Nah, makanya kiai-kiai itu ngerti. Nah, terhadap orang yang berjasa, yang membawa iman sebelum kita, Islam mengajarkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terhadap orang-orang yang membawakan iman yang telah pergi lebih dulu, ayo mintakan ampun bersama-sama. Lah berhubung mulite oke, sing njaluk ke ngapura ya banyak. Makanya ketika kumpul bersama-sama memintakan ampun, muridnya banyak. Itu namanya khol banyak. Lah kalau yang nggak punya murid, ya sudah di online aja sendirian, mudah-mudahan masuk surga gitu. Nah,
Ada beberapa orang yang mengingkari ini, tidak mau pakai ini, tidak mau pakai sana. Karena apa? Merasa langsung belajar pada Quran Sunnah. Makanya tidak khol, karena nggak punya guru. Kholnya Quran Sunnah, ya datang ke perpustakaan. Loh kan kita guru ini manusia itu meninggal, ya ditengok ke kuburannya, didoakan bareng wong manusia kalau meninggal itu dikubur, kubur itu fazu ruha, disiarah. Nah terhadap orang itu kondungano. Lah berhubung kita ini ahli sunnah wal jamaah, karena jamaahnya banyak, yang ini yang doakan juga banyak, santrinya banyak, pengikutnya banyak. Dan yang pengikutnya nggak banyak, yang doakan ya tonggone tok udah sampai 7 dino udah selesai, paling 40 sudah. Tetapi para ulama ini yang diajari iman itu banyak. Jadi yang merasa bahwa di dalam dirinya punya iman itu karena adanya guru yang satu ini, muridnya banyak. Lah begitu muridnya kumpul mendoakan, ya banyak ya begini ini. Setahun sekali maka disebut khol. Ya, makanya sampean juga nggak usah heran kenapa kok ada yang nggak khol. Lah mereka nggak punya kiai. Jadi siapa yang mau dikholi? Wong kiainya langsung Quran Sunnah. Lah makanya sering keliru. Orang-orang yang tidak punya dan tidak mau berterima kasih terhadap orang-orang yang banyak ini biasanya sering keliru. Tiba-tiba kemudian mengatakan, gak usah mencium Quran. Rasulullah itu gak pernah mencium Quran. Loh, orang ini kan ngomongnya kelihatan benar, tapi orang ini juga keliru. Loh gimana Rasulullah mencium Al-Quran? Zaman Rasulullah itu Quran belum dibukukan. Quran dibukukan pertama kali itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Dikompliti zaman Sayyidina Utsman, itu belum komplit. Begitu tahun 60 Hijriah, sahabat tinggal sedikit, banyak orang nggak bisa baca. Karena Quran era sahabat itu cuma lungki kayak cacing. Nah orang yang generasi yang ini yang nggak bisa. Makanya terus akhirnya dikasih titik itu 45 tahun setelah Rasulullah meninggal baru titik. Yang kasih titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Generasi berikutnya sudah bukan orang Arab yang baca karena Islam menyebar. Akhirnya Quran titik gak cukup, butuh dikasih harokat. Maka sekitar tahun 150 Hijriah Quran dikasih harokat. Yang kasih sakal itu siapa? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faroidi, gurunya Imam Syibawayh. Disebar lagi generasi berikutnya bacanya aneh-aneh karena sudah bukan orang Arab murni. Orang Andalusia wadduha bisa. Orang Jawa itu misalnya alhamdulillah alhamdu. Robbil alamin robbil ngalamin. Lihat kan? Di Sumatera sana orang Padang leken nui. Orang Bugis alaihim. Loh, ini semua terjadi. Makanya akhirnya Abu Ubay Qasim bin Salam, penelitian di Kufah, Makkah, Madinah, hasil penelitiannya dibukukan, kasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Itu eranya sudah berubah. Makanya orang kalau nggak mengikuti pelajaran ini, dia meneliti. Quran dicium habis dibaca. Rasulullah nggak pernah mencium Quran. Lah zaman Rasul Quran belum ditulis, masih di pelepah korma, masih di kayu, di batu. Lalu sampai kemudian Islam bergerak, itu kan pelan-pelan bergerak, masuk ke Persia. Ketemu bukan orang Arab, tapi karena Sayyidina Ali itu baik pergi ke Persia, sekitar Iran itu. Orang tertarik, oh ada orang baik begini ya. Akhirnya Raja Rustom itu datang ke Sayyidina Ali, ya Ali, kamu tak ambil menantu mau nggak? Lu nggak bisa, saya sudah punya istriku anaknya Rasul, bisa kok dikomplain saya nanti gitu. Makanya udah deh sampai anakku aja. Akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustom. Akhirnya Raja Rustom masuk Islam. Lah orang Majusi, Persia itu Majusi.
Kalau dalam bahasanya Kiai Fauzi itu yang zaman sekolahan itu Zoroaster. Itu penyembah api. Nah ketika dia menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Nah semua orang Islam lihat Manaro kok baik ditaruh dalam masjid, di depan masjid. Akhirnya menjadi tren bahwa kalau bikin masjid mencontoh Persia ada Manaro. Sampai bawah yang namanya menara gitu. Itu sumbangannya orang mana? Orang Persia. Nah kalau zaman Rasul ya kota tutup kurma itu aja. Ini kan gitu. Setelah itu terjadi konflik politik perebutan kekuasaan. Ribut setelah pengganti Rasul itu sopo. Wa ulil amri minkum. Kumnya itu siapa? Mukhotobnya kemana? Ketika kaum muslimin berbeda paham perang. Itu ada yang ini diperingati sampai membacok awak itu kayak orang Syiah itu. Pasti begitu karena orang Syiah itu orang Persia. Orang Persia merasa sangat kehilangan karena Sayyidina Husain itu menantu Raja Rustum. Jadi ada ikatan sejarah antara Iran dengan Sayyidina Husain. Makanya nggak ada orang Iran kok namanya Yazid itu nggak ketemu. Karena yang bunuh Sayyidina Husain itu Yazid bin Muawiyah. Tapi di sini nggak ada hubungannya dengan Syiah. Makanya ya biasa. Ada Pak Ali anaknya namanya Yazid biasa. Pak Yazid punya anak dikasih nama Husain, biasa aja. Nah, ini faktor historis. Gitu. Ada yang penelitian itu lihat, wow muslimin ternyata perang. Ya sudah, itu zaman itu. Tapi kita di sini, alhamdulillah, barokah wong tawuran, udah gitu aja. Kalau waktu itu nggak tawuran di situ, Islam nggak nyampe sini ayam di sana aja. Tapi berhubung di sana tawuran, akhirnya yang geser ke sini itu barokah wong tukaran itu ada. Lah kan kita melihatnya di situ hikmahnya apa ya barokah wong tukaran udah gitu aja. Lu sampai kita kan nggak kebayang. Tiba-tiba sampai seorang cucu Nabi, cucu buyut nih, saya Ja'far Shadiq gitu. Situasi saking rumitnya itu sampai nggak tahan. Lahir sholawat asghir gitu. Wa asghilid dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Yang selalu kita baca itu kan konflik politik luar biasa. Makanya kiai-kiai ojo mbok baleni. Jangan kamu bahas kepemimpinan kaum muslimin karena kamu sudah bukan eranya membahas itu. Wong kelas sahabat aja bisa bunuhan korbannya cucunya Rasulullah Sayyidina Husain. Apalagi yang bahas itu kelasnya Hizbut Tahrir, itu tambah bubar. Makanya kiai wis aja dibahas dulu, sudah enggak usah dibahas lagi. Makanya mana ada pelajaran khilafah itu di dalam pendidikan pesantren? Enggak ada. Gitu lah, enggak ada. Sampai akhirnya Islam itu bergerak terus. Sampai ada cucu Nabi, keturunan Nabi yang bernama Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Orang hijrah udah cukup jauh karena konflik di sana luar biasa. Sampai Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Duh. Nah ini. Cuman penerus-penerus Nabi ini tidak pernah meninggalkan satupun apa yang biasa dilakukan oleh Nabi apa? Selalu hidup bersama sahabat. Selalu hidup bareng sama sahabat, berbagi makan, berbagi rumah, berbagi waktu. Makanya hadis Rasul itu kan dekat. Bagaimana Rasul hidup dengan para sahabat itu kan dekat akhirnya. Dekat sahabat. Makanya hadis itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu dekat. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyuruh, berarti kan dekat. Disuruh, budala.
Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menahan, gak boleh. Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Rasul menjalankan. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu, aku melihat. Sami'tu, aku mendengar. Yang jauh itu kan haddatsana sama akhbarona, itu agak jauh. Nah, kehidupan bareng itulah yang selalu dibawa menjadi percontohan. Sampai di sini potret hidupnya Rasulullah dan para sahabat itu dicontoh di sini, menghasilkan kehidupan ulama bareng sama murid, kiai bareng sama santri, namanya pondok pesantren, hidup bareng. Makanya kiai santri itu hidup bareng. Nah, itu sunnah paling berat itu yaitu. Sunnah paling berat itu adalah mencontoh Rasulullah, hidup bersama untuk menyambung estafeta ajaran Islam menuju rahmatan lil alamin. Sekarang banyak orang belajar agama tidak menggunakan metode dasar pesantren. Tidak banyak. Dan mengagung-agungkan sunnah itu sunnah-sunnah yang biasa, yang gampang. Sunnah jenggot itu gampang, asal gak dicukur pasti panjang. Sunnah isbal, cingkrang itu gampang, asal dipotong pasti lebih tinggi. Apalagi sunnah kawin lagi, tambah enak itu. Jadi sunnah-sunnah yang enak itu banyak nyontoh. Gitu. Tapi sunnah yang konsisten dicontoh oleh para ulama, para warasatul anbiya ini, terutama yang ada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, adalah berada hidup bersama, menjadi keluarga bersama para santri. Lalu akhirnya kemudian duplikasi ilmu, transfer ilmu sesuai dengan Al-Quran itu dadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu jadi hanya di pesantren. Bagaimana membangun karakter mas'ulnya ulama, namanya yakhsyallah. Itu melanjutkan wirasah. Bukan semata-mata dirosah, melanjutkan wirasah, mengajarkan sabar, mengajarkan ikhlas, mengajarkan syukur. Itu hanya bisa terjadi di dalam pesantren. Santri, apa perlu diajari sabar? Ya enggak. Santri pasti sabar karena jauh dari orang tua. Kudiken pasti sabar kok. Lah kukar kukur gini kan lama-lama sabar. Bangun tidur, ngideki ilere koncone iya, sabar. Apa nginjak iler itu? Jahil. Sabar. Gitu loh. Tiba-tiba ditempiling sama kiainya. Sabar. Langsung syar'id. Puasa enak-enak tidur, bangun, itu sabar. Dan itu nggak bisa diajarkan lewat dirosah, itu wirosah. Sabar. Itu jauh dari orang tua, sabar. Itu tahu-tahu celananya dipakai temannya, mau pakai simpak atau simpaknya nggak ada, diambil temannya. Itu pasti sabar. Dan lama-lama ikhlas. Punya jajan dikirim oleh orang tuanya, tahu-tahu diambil temannya. Itu. Makanya konsep ini menjadi sebuah konsep pembelajaran yang luar biasa. Dan itu nggak bisa diajarkan dengan daring, nggak bisa. Makanya santri itu harus mondok, harus berada di komplek ini. Untuk apa? Menghadirkan kontrolnya ulama, namanya yakhsyallah. Ikhlas syukur itu nggak bisa diajarkan, dia harus diwariskan. Dan itu ada semenjak zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah hidup bareng bersama sahabat.
Sabar adalah semua orang bisa nulis. Nggak punya uang, terus tahu-tahu dikirim, syukurnya luar biasa. Dari itu. Loh, akhirnya ulamanya itu makrifat karena ada kontrolnya. Kalau tanpa yakhsyallah, ulamanya nakiro. Nah, ulama nakiro itu nggak bisa jadi mubtada. Mubtada kok nakiro. Mubtada itu harus makrifat. Kalau kepaksa mubtada itu nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Nah, itu makanya santri ini punya kesabaran. Makanya ketika mengemban ilmu sabar. Nggak gerasa gerusu karena pembentukan di pesantren itu menghasilkan kesabaran mengemban ilmu, menghasilkan keikhlasan mengemban ilmu, menghasilkan syukur mengemban ilmu. Makanya kiai itu sabar. Makanya jadi istrinya kiai juga harus sabar. Iya, punya gelang, kadang tiba-tiba dipakai nutupi, bayar sanyo, ya, gak jadi. Sudah itu ikhlas, lagi ikhlas. Lagi punya mobil baru, tiba-tiba mobilnya harus dijual karena untuk bangun komplek. Ya ikhlas, sepiye meneh. Loh, makanya kiai-kiai itu karena melalui proses pesantren, ketika mengemban misi ilmu, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan penuh kesyukuran. Nah, itu yang menyebabkan ketika sabar, itu bempere langsung Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka pesantren itu bagi kiai ini sabar-sabar, dia nggak pernah berhenti, tambah besar, karena backingnya langsung Allah. Kalau syukur mesti ditambah, makanya tambah P, ini penuh kesyukuran. Lah kalau ikhlas nggak digoda sama iblis. Nah, itu yang ditunggu oleh para ulama ketika mengemban misi agamanya Allah. Ini adalah apa? Bemperi datang. Ketika sabar ditangani Allah, ketika syukur ditambah oleh Allah, ketika ikhlas jauh dari godaan iblis. Nah, kalau itu terjadi, lah itu yang tadi disebut tambah besar. Gampangnya orang ngomong, iki mesti wali sing iso gawe kayak gini. Karena semakin lama semakin besar. Tapi sesungguhnya sikap hidup itu memungkinkan, dan itu terdapat di mana? Di pesantren. Loh, makanya sekarang begitu tradisi ini hilang, konsep hidup pesantren ini hilang, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang pinter tapi tidak melalui proses yakhsyallah, sehingga pinternya nggak sabar, apa-apa keliru, apa-apa salah. Makanya banyak sekali medsos itu gitu cepat. Karena proses tidak dapat, umatnya juga bukan manusia tapi subscribe. Nah, itulah kiai-kiai freelance kayak gitu banyak. Makanya sampean juga harus hati-hati ketika buka medsos. Ketemu di situ kiai-kiai freelance yang ilmunya tidak berdasarkan proses innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Saya ini jelek-jelek Surya NU. Jadi saya ini jelek-jelek Surya NU. Jadi punya tanggung jawab terhadap umat. Jadi makanya Islam di Indonesia ini berkembang dan berjalan sesuai dengan kapasitas dan watak daerahnya masing-masing. Tapi para ulama nggak pernah lupa bahwa karena pada dasarnya kita ini menyambung sikap hidup kita sampai kepada Rasulullah, ya sudah, kita tidak pernah lupa bahwa setiap hari kita menyebut Rasulullah, bahkan kita menghadapkan diri kita ke sana, fawallu wajhaka satrul masjidil haram, mungkin ke sana, dan kita nggak pernah lupa di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita bisa seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah kala kita adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah itu di Mekah. Mekah menjadi pusat peradaban seperti itu. Yang paling berjasa siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Jadi Mekah menjadi tempat yang indah seperti itu karena jasa Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ke situ karena apa? Karena di situ ada Baitikal Muharram. Ada tempat di mana itu adalah pusat penyembahan kepada Allah. Semenjak manusia pertama kali ada di dunia dan menyembah Allah. Tempat itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya agar manusia tidak hilang arahnya, bahwa di balik ini semua kehidupan ada Allah, maka kemudian ketika manusia sudah mulai lupa, Nabi Ibrahim berjalan mencari di mana awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, di mana Nabi Ibrahim jalan membawa anaknya, membawa istrinya. Begitu Nabi Ibrahim tahu dan lihat, oh ini ternyata walaupun sudah runtuh, nggak ada bekas sama sekali, tinggal batu-batu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Sudah, aku titipkan anakku dan keturunanku tempat ini. Berdiri dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal Muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, oleh Allah terus terang seperti apa? Doa Nabi Ibrahim yang sangat ekstrim kayak begini. Manusia itu hidup itu karena apa? Sebab adanya samarat, sebab adanya syajarat, sebab adanya zar'in, sebab adanya tumbuhan. Manusia hidup itu karena makan dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi Nabi Ibrahim berani menitipkan anaknya, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat yang enggak ada tanaman apapun. Jadi di situ tidak ada sebab manusia akan hidup. Tapi Nabi Ibrahim menitip anaknya di situ. Ini kan dalam logika manusia kan enggak nyambung. Itu. Rabbana ini askantu min dzurriyyati fi mall. Ya enak wong hidup di mall. Rabbana ini askantu min dzurriyyati fi bawean. Hidup namanya banyak. Tapi ini ghairi dzi zar'in. Betapa spekulasi luar biasa. Kalau bukan karena masalah batin yang terbuka, gak berani orang hidup menyerahkan anaknya di tempat yang tidak ada sebabnya hidup. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa di situ tidak ada sebabnya hidup, tapi di situ ada yang punya kehidupan atau yang punya sebabnya hidup. Siapa? Allah dengan menyebut inda baitikal Muharram. Ini kan luar biasa. Sehingga berdoa sesuatu yang gak masuk akal, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal Muharram. Mintanya Rabbana liyuqimus sholata. Tempat gersang kayak gitu kok orang disuruh beribadah sholat, itu gimana ceritanya? Pasti susah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Bagaimana manusia disuruh condong, senang dengan tempat seperti itu? Susah dibayangkan. Apalagi warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah rezeki buah-buahan. Padahal tidak ada sajarot, tidak ada pohon, tidak ada tanaman. Tapi keyakinan itu karena inda baitikal Muharram dijawab sama Allah, dikasih semuanya. Orang juga sholat ke situ. Orang juga condong ke situ sampai hari ini. Semua orang pengen ke sana. Sampai pemilik hotel pengen bikin hotel di sana karena banyaknya tamu, banyaknya afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Semua bikin ke sana. Biro umroh hidup semua. Pesawat hidup semua. Itu karena doa Nabi Ibrahim. Dan di sana banyak sekali buah-buahan walaupun nggak ada pohonnya. Cari cipluan juga ada di sana. Ini benar. Nah, keyakinan seperti itu diabadikan oleh Allah. Dikasih tempat abadi namanya Maqam Ibrahim. Tempatnya Nabi Ismail diabadikan namanya Hijr Ismail. Tempatnya Siti Hajar diabadikan dalam Safa Marwah.
Coba. Jadi diabadikan di dalam Safa Marwah. Bahkan tempat melempar setan diabadikan di dalam Jamarot Ula Wusfa Aqobah. Dan manusia nggak boleh lupa bahwa itu pun sebab terjadinya ada manusia kumpul, ada manusia beragama, ada manusia baik di situ. Awalnya kenapa? Awalnya karena ada dua manusia, laki-laki dan perempuan bertemu. Siapa? Adam dan Hawa. Tempat itu diabadikan namanya Jabal Rahmah. Nah, agar semua manusia nggak lupa terhadap itu, karena kita manusia zaman akhirnya perjalanan menuju ke sana dijadikan pelajaran syar'i rukun Islam yang kelima namanya ibadah haji. Betapa Allah juga memfasilitasi agar manusia tidak kehilangan masa lalu. Nah itu, agar nggak kehilangan masa lalu. Semua diabadikan agar manusia tidak kehilangan masa lalu. Tapi ini kelas internasional. Tapi dari situ kemudian dilanjutkan sama Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak pernah berhenti untuk menyebut kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi ali Ibrahim aja masih disebut. Padahal sebagian ali Ibrahim sudah ada jadi Yahudi, sudah ada yang jadi Nasrani. Nah itu loh namanya saudara. Kalau sudah pisah tetap punya hak untuk mendoakan. Makanya jangan heran kalau nanti Yahudi Nasrani akhir zaman semuanya masuk Islam, karena kita setiap hari wa'ala ali Ibrahim. Cuman kalau semuanya masuk Islam berhenti dunia ini langsung kiamat. Ya ini pilihannya itu, makanya tidak usah ribut. Nah itu yang membuat kita dikasih pelajaran bahwa kita bisa bekerja sama dalam urusan dunia dengan masa lalu kita. Masa lalu kita haji yang memfasilitasi pesawat adalah orang Yahudi Nasrani. Makanya kalau kemudian hancurkan orang Yahudi, bunuh semua, kita punya resiko pergi haji ngelangi. Kita punya resiko pergi haji renang. Nah itu makanya santri dan kiai mana terus ikut hancurkan Yahudi. Nah sekarang urusan di pangeran. Ini cinta ilawis kebian-bian. Udah gitu. Nah Cina hancurkan kira itu kiai la ilaha illallah. Kita bisa nyaman pakai masjid karena ada kipas angin. Ini kan produksinya Mas Pion. Itu Alim Markus Cina. Lalu pengajian malam hari ini anak ikutnya apa anak video nih itu Cina Korea ini bikin produksi namanya Samsung. Terus kemudian kita bisa zoom itu karena ono Mark Zuckerberg yang punya Facebook dan punya WhatsApp. Nah ini gitu. Nah ini Rasulullah tidak pernah melupakan wa'ala ali. Nah kalau kita punya kemampuan untuk ke sana, kita ke sana. Man istata'a ilaihi sabila, bayar. Kalau nggak bisa ya sudah, kita fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Kita ngadapkan diri kita ke sana dan tidak pernah melupakan Nabi Ibrahim. Nah ini loh. Makanya kemudian kita ini tabarruk. Nah Nabi Ibrahim kok ditabaruki orang seluruh dunia, kenapa? Karena Nabi Ibrahim berani meletakkan anaknya, menitipkan kepada Allah. Bahkan di tempat yang tidak ada apa-apa, tapi di hadapan Allah keturunannya dititipkan. Nah kita tabaruk setiap hari kepada Nabi Ibrahim. Di sini ada tempat-tempat di mana itu adalah bagian dari apa? Bagian dari menyambung kepada awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Di sini orang-orang menyambungkan diri, bikin pesantren, bikin masjid kepada apa? Kepada Baitikal Muharram. Di sana Nabi Ibrahim menitipkan anaknya, maka kita di sini menitipkan anak kita kepada pesantren. Makanya orang-orang selalu tabarruk kama barokah ala sayyidina Ibrahim, tapi tidak berani
menitipkan anaknya di pesantren, ini tabaruk bohong. Ini tabaruk bohong. Nabi Ibrahim ditabaruki karena berani menitipkan anaknya di Baitikal Muharram. Di sini menyambung kepada Baitikal Muharram. Makanya kita menitipkan anak di pesantren. Dan beda. Kalau di sana ghairi dzar'in, tanpa tanaman, di sini kiai punya jambu, punya belumbang, punya ikan. Sewaktu-waktu bisa diambil oleh santri. Jadi loh. Dan ini kalau ini terus berjalan teguh. Makanya kita akhirnya kemudian tidak lupa untuk Nabi Ibrahim itu semua orang pergi ke sana. Napak tilas itu semua. Lah kita punya orang-orang lokal yang akhirnya apa? Kita kemudian memperingati lahirnya, memperingati meninggalnya dengan khol. Nah, ini kan kelasnya kalau kelas internasional, sini kelas bawean. Tapi muridnya udah sampai Singapura sampai mana? Nah itu makanya kalau di sana dititipkan kepada Baitikal Muharram, di sini sama. Ketika para wali masuk ke sini, orang sini dititipkan kepada Rasulullah. Islam di sini dititipkan ke Rasulullah. Dengan cara apa? Ya Rasulullah memerintahkan bahwa ada sebuah masyarakat yang disebut oleh Rasulullah sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian masyarakat Indonesia dititipkan ke Rasulullah dengan disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ini yang benar. Ini dijak ngaji bab ra'iyah tekan subuh tidak selesai. Nah ini akhirnya yang seperti inilah yang akhirnya mendamaikan negara. Kalau orang memperingati gurunya, dia punya watak untuk tidak semena-mena karena dalam hidupnya ada jasa orang lain. Kemudian menghasilkan ziarah. Kalau sudah ziarah, kita bisa lihat betapa rukunnya orang-orang di makam para wali, betapa rukunnya orang-orang di makam para kiai. Datang satu rombongan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini belum selesai. Rombongan satu datang, kiainya masih muda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebelahnya kiainya tua baru datang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebelahnya ini belum selesai semua, ada datang rombongan. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah gunu'au lana lillah azanallah bifadlillah. Gak pernah ribut. Coba banter enggak. Jangan kelas-kelas, enggak, tenang. Bahkan kemudian ada satu orang datang bawa speaker kecil, rombongan dari Tambak, ditunggu di bis, ini juga ada. Orang juga gak ribut, belajar dari situ betapa. Terus akhirnya roda ekonomi juga berputar. Orang pakai ekspedisi bis laku, bis pariwisata laku, kopi cup laku, orang jual nasi laku di makam para ulama, di makam para wali laku jual nasi, laku jual tasbih, orang bisa hidup di situ, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Ini gimana coba lo? Ini bergerak. Akhirnya orang bawean ziarah ke Surabaya ke makam Mbah Ngampel, ziarah ke makam Mbah Hasan Genggong. Akhirnya apa yang terjadi? Mencintai tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Loh, kalau ini kemudian semua terjadi, ziarah ke gurunya, ke Ngampel ada Mbah Ampel, ke Tuban ada Mbah Bonang, ke Demak ada Mbah Kalijogo, ke Cirebon ada Sunan Gunung Jati. Berapa tempat yang di situ guru bersemayam, kita mencintai tempat-tempat itu. Akan terbangun konsep dasar hubbul wathon minal iman. Gak mungkin santri meledakkan Surabaya karena gak berani di situ ada makamnya Sunan Ampel. Maka teroris yang suka ngebom pasti tidak pernah suka ziarah. Ayo.
ngerawat bangsa ini. Makanya bangsa juga berhutang sama kiai yang berhutang. Loh itu hebatnya. Gitu. Nah, karena kiai ini merasa bahwa dirinya ada itu karena pengaruh orang lain. Maka kiai-kiai juga tidak sombong. Itu. Nah, kiai yang paling sakti itu ada. Kalau saya kayak ini nggak hebat. Karena saya pegang mic itu masih bisa dikomplain. Kiai waktunya sudah cukup, terlalu malam. Itu cukup. Tapi kiai yang paling hebat itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, wah itu paling menangan udah. Mana ada? Cukup, enggak ada. Wah itu paling kiai paling menangan. Untuk menundukkan ini para ulama, khotib-khotib dikasih tongkat sama suruh baca teks. Akhirnya ketika megang tongkat dan baca teks, nggak mungkin maki-maki orang. Mau gini-gini tongkatnya lepas. Mau lepas teksnya bisa disebul kipas angin, gak bubar itu. Akhirnya begitu tongkatnya nggak ada, teksnya nggak ada. Jokowi ya begitu itu. Makanya kehidupan pesantren. Makanya kehidupan pesantren ini bersahaja seperti ini. Jadi jangan heran. Inilah kehidupan pesantren. Nah, kalau khol ini terus, sampai kalau khol di sini di Bawean, terus mau nyelakai Pulau Bawean, pani penjenengan, tidak berani. Ada makamnya Mbak Mansur, ada makamnya Mbak Burhan, nggak berani. Bersahaja dekat makamnya Derek Sekalang Matur Sekalang Kong. Tujuh. Loh iya kan, ini sopan. Loh ini sesungguhnya adalah cara-cara yang ditempuh oleh para ulama agar tidak lupa. Oh zaman Mbah Mansur itu masih pakai sepeda ontel. Zaman sekarang pakai mobil. Ya orang tidak akan pernah menjelekkan sepeda ontel. Tahu oh itu zaman wali, maka dulu pakai wayang, pakai gending-gending. Ya nggak akan terus kemudian ngolok-olok wayang karena itu dulu punyanya para wali. Tapi ketika orang tidak khol dan tidak mengerti bahwa di atasnya ada generasi yang lain yang menjadi sebab kita mendapatkan iman, ya suka-suka dia aja. Kafir, syirik. Dan itu pasti bukan Islam yang bersumber dari Islam ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Ini amma ba'du. Ini baru mukaddimah. Lu belum mulai ngaji. Ini belum mulai, baru mukaddimah. Loh kiai itu kalau ngaji kan ada amma ba'du kan. Nah ini baru mulai amma ba'du. Jam berapa? Tujuh. Oh baru jam 10. Ya inilah. Jadi penting sekali hal-hal seperti ini. Apalagi kalau khol kayak gini. Ini ditunggu-tunggu. Yang nunggu khol itu bukan cuma manusia. Jin juga nunggu khol. Ini jin tok di sini. Sampai nggak lihat itu. Oh itu jin gundul, jin apa ada di situ? Banyak sekali. Kenapa jin kok menunggu orang khol? Ini kan makanya kalau sering khol, dunia itu tentram. Dunia tentram karena jin-jin. Makhluk-makhluk di luar makhluk manusia ini juga pengen mendengarkan ayat Allah. Nah semenjak para wali, semenjak Rasulullah nggak ada, susah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apalagi sekarang apa-apa kaset kan, adzan kaset. Terus kiroah kaset gitu. Malaikat itu sampai pusing kalau lihatin ya Allah, tak pikir manusia kok kaset. Maka kalau ada bencana terus Allahu Akbar, udah nggak usah ditengok itu kaset. Nah mereka lama nggak dengar. Nah kalau kita khol ini banyak dengar di kubur-kubur wali itu banyak sekali yang nunggu karena pasti akan ada transfer Fatihah dunia ke alam gaib karena di situ ada ilah hadrati wa ilah ruhi. Nah ruhi itu di alam
gaib. Maka ketika ruh ini bergerak ke alam gaib, ini pemancar mereka bisa menangkap sinyal, menangkap Fatihah yang dikirim ke alam gaib. Nah itu makanya kadang kalau kita khusyuk di makam-makam para wali, ila hadratin wa ila ruhi wa ila ruhi, terus tahu-tahu ada nuansa beda. Rasanya kok klotek, ada merinding-merinding gitu. Karena frekuensi kita sebenarnya sambung sama mereka. Klotek. Itu mereka seneng karena mereka lagi mendengar ayat-ayat Allah. Cuman kita kadang salah paham, kita lari. Lari. Sana juga capek. Oh ya Allah, aku belum capek denger udah pada lari. Coba kalau sampean tahan kuat, ya Allah. Mereka pasti datang. Assalamualaikum gitu. Nah kita jawab aja waalaikumsalam. Apa mbak? Iya. Aku lihat tasbihmu jelek. Iya mbak. Ini pasaran Gresik mbak. Aku terima kasih telah mendengarkan ayat-ayat Allah dari engkau. Ini aku punya tasbih yang bagus, ambillah. Itulah yang dulu namanya jimat itu. Jadi instalasi alam sana. Itu. Nah, makanya dulu banyak sekali orang-orang yang punya seperti itu. Nah sekarang malah nyari, ya dikejar sama mereka mau mencuri. Tapi kalau barter, nah, pasti dikasih. Makanya para kiai dulu banyak Allah. Mereka dengar terus dari datang, ya nggak usah lari dikasih. Nah sekarang jarang yang punya seperti itu. Makanya kalau ada orang sakit, ada orang apa, obatnya nggak dari frekuensi itu, karena sekarang udah nggak punya. Begitu totek lari, ya wes. Itu penerbang itu kan selawatan. Sekali selawatan itu jangan depan orang. Cari tempat yang paling angker di bawean. Selawatan di situ. Itu jin-jin juga senang pengen dengar Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Nah, nanti kemudian pohon mulai bergoyang-goyang. Ikan mulai lompat-lompat. Nanti terakhir itu jin pasti datang. Terima kasih. Terus kamu terbangmu suaranya jelek. Aku punya terbang, kamu mau enggak? Begitu dikasih terbang dari alam sana, begitu pukul tung di bawean, sak Gresik denger. Itu orang dulu, makanya dulu orang punya frekuensi yang beda. Lu jangan dikira ketika para kiai di ubur-ubur luar itu semata-mata ada yang dikirim kepada orang-orang gaib, rijalul gaib. Itulah. Nah, ini makanya ini tenang, bangsa ini butuh yang seperti ini. Bangsa akan tenang. Bangsa akan stabil karena diisi oleh orang-orang yang punya yakhsyallah tadi itu. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapat ridha Allah. Yang kita kholi para masyayikh ini mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah, termasuk golongan radhiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri jatika kama tawdhu syamsika. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa arsalna ramadan wa dhakkirna biduka ya Allah, ya Allah. وبحق ربنا يسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اجعل أولادنا ذريتنا تلاميذا أهل العلم الخير أهل العبادة أهل القرآن صدق قياما بالإيمان يا بين أمهاتنا مشايخنا وجدد وجدد المشايخ منبع الفلاح مؤسسنا الله الفلاح. اللهم يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعلهم مغفرة جميع القبور من لا اله الا الله محمد رسول الله بحق من نجي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رشدا وهيئ لنا من امرنا رشدا الهي يا كريم
Ilahi ya karim tamim bina'ana ma'ad mambaul falah ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana bijail Mustafa sa'il alaina. Ilahi ya karim tamim bina'ana bijail Mustafa sa'il alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الموفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.